Yo guys, kali ini gue pengen share tutorial ini gratis tanpa modal ya karena ini testnet dan ini projectnya wah gila menarik banget sih. Ini nggak tahu kenapa gue cukup bullish sama si project ini gitu ya. Nah, nama projectnya adalah Satoshi VM atau disingkatnya itu Satoshi EVM. Nah, jadi Satoshi VM ini adalah layer 2 untuk Bitcoin network dengan teknologi pakai ZK rollup gitu ya. Jadi dia pakai ZK rollup bikin layer 2 Bitcoin di mana nantinya di situ kalian bisa ngedeploy smart contract, terus kalian juga bisa bikin DeFi, bisa bikin di apps, NFT, marketplace dan lain-lain. Dan semua gas fee-nya itu pakai Bitcoin sebagai native-nya gitu loh. Jadi ini menarik banget, bener-bener kayak dulu kan gue pernah bilang ya, pernah bahas bahwa Bitcoin blockchain itu masih bisa dikembangkan oleh para developer-developer di seluruh dunia gitu loh. Karena Bitcoin itu sifatnya open source ya. Dan disinilah dibuat layer 2. Ya, di mana nantinya setiap transaksi di layer 2-nya itu akan menggunakan Bitcoin sebagai gas fee-nya dan nanti akan dienkripsi ya. Nanti catatannya akan disimpan di layer 2 ini. Nanti seluruh catatan transaksi tersebut akan semacam kayak dikompres jadi satu file dan akan divalidasi di jaringan Bitcoin, diamankan lagi di jaringan Bitcoin. Jadi kalau mau tembusin Satoshi VM ini, dia itu harus tembusin 2 blockchain sekaligus, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu akan sangat susah sekali gitu loh. Jadi dia otomatis tetap POW base karena dia ambil dari Bitcoin network yang sesungguhnya untuk finalize si inskripsinya. Nah, kurang lebih arsitekturnya akan seperti ini. Nah, ini mungkin orang-orang IT doang yang paham gitu ya untuk ngebaca dari bridge script, terus roll up, terus dimasukin ke prover ya dan lain-lain. Nah, kurang lebih gitu sih. Dan saat ini Satoshi VM ini sedang mengadakan testnet ya, mengadakan testnet. Di sini kita bisa lihat ini dia post 2 jam lalu saat video ini dibuat, dia bilang bahwa testnet ini udah dapat dari 72 jam sejak testnetnya dibuka. Total ada 350 Bitcoin yang di bridge dikirimkan, ada total 36.000 wallet address yang interaksi, total transaksi 153.000. Nah, terus total cross chain-nya 102.000. Nah, dia juga bisa cross chain dari EVM chain lain kayak Ethereum ya ke Satoshi VM karena ya baik lagi dia pakai EVM bisa pakai smart contract. Nah, yang menarik adalah di sini dia ditulis bahwa tickernya $SAVM ya itu nanti bisa di bridge. Artinya ini ada tokennya teman-teman. Jadi Satoshi VM ini dia punya token sendiri namanya SAVM dan kemungkinan ini adalah token governance ya karena gas fee-nya itu kan dia pakainya Bitcoin ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi kita langsung garap aja, langsung masuk ke tutorialnya. Untuk masalah supply dan lain-lain gue belum tahu, belum ada informasi yang terlalu rinci dan belum bisa gue sampaikan. Cuma gue punya prediksi mungkin nanti supply-nya itu di angka 21 juta atau 21 miliar antara itu sih. Tapi itu kayak prediksi gue pribadi, kita lihat aja nanti gimana. Nah, kalau secara roadmap pun ya di sini di kuartal 1 2024 dia memang hanya fokus ke testnet. Jadi dia belum ada roadmap terkait kapan dia akan mainnet ya. Jadi kurang lebih gitu sih. Paling kita tetap kawal aja, kita pantau perkembangannya seperti apa ya. Jadi teman-teman silakan di-follow Twitternya ya, sama join ke Discordnya. Linknya di deskripsi video buat support project Satoshi VM ini. Oke, sekarang kita masuk aja ke tutorial utamanya. Jadi yang pertama adalah kita akan ngetes untuk melakukan bridge dari jaringan Bitcoin Network ke Satoshi VM, ditambah kita nge-bridge dari jaringan EVM ke Satoshi VM. Jadi ada dua jaringan yang akan kita bridge ke sana. Otomatis kita butuh dua wallet yang berbeda. Nah, yang pertama adalah dari EVM dulu. Teman-teman siapin wallet MetaMask di jaringan Satoshi VM. Caranya gimana? Caranya adalah kalian buka MetaMask kalian, ke bagian setting, kalian klik Networks, kalian klik Add a Network, terus kalian klik di sini, Add a Network Manually. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini gue udah kasih kalian linknya ada di deskripsi video ke dokumen yang berisi Satoshi VM testnet. Nah, ini nanti kebuka seperti ini ke bawah. Nah, ini kalian copy aja, teman-teman. Kalian copy, masukin ke sini. Network name, ya.
Terus kalian masukin network tipenya, channel ID-nya ya 3110. Nah, kayak gini. Terus kalian masukin simbolnya apa gitu ya, currency simbolnya. Terus masukin RPC URL-nya. Nah, ini kalian copy aja linknya. Lalu kalian masukin official explorer-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau udah kalian klik tombol save. Nah, di sini kalian bisa lihat network added successfully. Kita klik switch to Satoshi VM testnet. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah sekarang kita siapin wallet kedua, yaitu wallet namanya Unisat. Nah, kalian buka di sini website namanya unisat.io, linknya juga di deskripsi. Terus kalian download walletnya di sini ya. Ini kan bisa pakai di browser, dia tidak ada aplikasi ya. Jadi gue sarankan kalian pakai komputer. Kalau kalian pakai HP ya kalian installnya itu mungkin di wallet-wallet yang mendukung untuk download extension. Contohnya kayak Mises Browser ya dan beberapa browser-browser lainnya kayak gitu. Oke, jadi kita klik aja, misalkan udah download ya, kalian download aja di Chrome misalnya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kalian selanjutnya adalah ikutin settingan wallet Unisat-nya menjadi testnet. Jadi kalian bikin dulu walletnya ya, simpan seed phrase dan lain-lain. Terus kalian di sini lihat foto yang ini. Nah, ini fotonya. Kalian ke bagian setting, ya kan ke bagian setting. Terus habis itu kalian ubah networknya jadi testnet. Habis itu kalian pilih address tipenya adalah native SegWit P2W-PKH kayak gitu ya. Nanti otomatis kalian akan dapat wallet address di Unisatnya. Nah, wallet addressnya itu biasanya depannya kayak TB dan semacamnya gitu ya. Nah, terus kalian buka website Bitcoin Faucet. Nah, ini linknya juga gue taruh deskripsi. Kalian buka, lalu kalian masukkan wallet address kalian kayak gini. Kalian masukkan jumlahnya 0,00001 gitu ya. Kan lihat di atas sini ya, you can get up to. Nah, ini kalau up to-nya 001 kalian masukin 1. Kalau 8 kalian masukin 8. Kalau 5 masukin 5 gitu aja. Ikutin yang di atas sini. Terus kalian klik tombol send testnet Bitcoin. Nah, nanti faucetnya itu akan dikirim ke wallet kalian itu cukup lama. Dia butuh waktu, kan bisa lihat di sini last transaction. Ini rata-rata transaksi orang pending pas klaim faucetnya. Ya, karena memang jaringan Bitcoin itu kan lama ya. Jadi dia biasanya tuh butuh beberapa menit bahkan bisa sampai berjam-jam baru masuk. Nah, kalian pastikan dulu itu masuk ke wallet kalian untuk si Bitcoinnya ke Unisat testnetnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, anggap kalian sudah dapat Bitcoin-nya ya. Nah, ini gue sebenarnya belum dapat Bitcoin-nya karena lama banget masuknya. Jadi biar gue nggak nunggu lama, gue langsung buat aja video untuk nge-bridge-nya aja. Gue rasa kalian udah paham cara bridge. Jadi contoh di sini gue akan pakai yang SAVM dulu. Pertama, kalian klik di bawah sini ya, tombol di bawah sini. Ada tombol TSAVM Faucet. Nah, ini kalian klik. Oke. Lalu nanti kalian akan diminta untuk connect wallet ke jaringan Sepolia MetaMask, sama kalian bisa connect ke wallet Unisat kalian. Nah, kalian connect dua wallet sekaligus. Terus, nanti kalian klaim TSAVM. Nanti kalian akan dapat 0,21 TSAVM. Setiap 12 jam sekali kalian bisa klaim. Kalian akan dapat 0,21 ini masuk ke wallet Sepolia testnet kalian atau wallet MetaMask kalian, jaringan Sepolia. Nah, sekarang gue akan klik yang SAVM Bridge dulu. Ini ada dua, BTC sama SAVM gitu ya. Nah, karena yang TSAVM itu masuk duluan, jadi gue garap ini dulu aja gitu ya. Contoh, di sini gue akan kirim dari Ethereum Sepolia ke Satoshi VM testnet. Ini kalian bisa langsung maksin ya. Terus kalian klik tombol deposit. Nah, ini kalian tinggal kirim aja token dari Faucet ya. Kalian tinggal di MetaMask kalian bayar sejumlah Ethereum Sepolia ya. Kalau kalian nggak punya Ethereum Sepolia, silakan klaim faucetnya. Di video beberapa sebelumnya itu ada gue kasih tahu cara ngeklaim Ethereum Sepolia-nya ya. Jadi kan klik aja lalu transaksikan. Nah, ini udah oke, udah di approve. Tunggu sampai berhasil dan terkirim ke jaringan Satoshi VM testnet. Nah, ini untuk bridge-nya itu hanya beberapa menit udah masuk gitu ya. Dan ini kita tunggu sampai dia berhasil kayak gini.
terus kita confirm lagi. Nah, kayak gini. Kita tunggu sebentar. Dan transaksi pun berhasil, ya, sukses. Nah, ini kita back. Terus teman-teman melakukan namanya withdraw, ya, klik withdraw. Tunggu sampai SAVM yang tadi dikirimkan itu masuk ke jaringan layer 2-nya. Nah, untuk lebih rinci kalian bisa klik history untuk lihat informasi lebih jelasnya. Nah, ini masih dalam tahap pengiriman, belum nyampe ke SAVM-nya, ya. Kita tunggu sampai dia udah masuk dulu, nanti gua akan kirim balik lagi gitu ya. Nah, ini udah masuk ya, 0,21 TSAVM-nya ke jaringan layer 2-nya. Dan ini memang butuh waktu, bisa berjam-jam, bisa seharian. Jadi ini kita ngerjainnya sambil nyicil juga ya. Ini jujur hari kedua gua sebenarnya ngegarap ini, baru masuk gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah kita ke BTC Bridge dulu ya. Nah, di sini tadi kan udah claim faucet tuh. Ya kan kita udah claim faucet. Dan ini juga masuknya lama gitu ya. Jadi saran gua kalian tiap hari coba claim sampai nantinya benar-benar masuk ke wallet kalian. Nah, ini contoh, ini gue udah masuk ke wallet gue yaitu 0,00004 TBTC gitu ya di Unisat wallet. Nah, kita ke bagian bridge-nya itu BTC Bridge. Kan kita udah connect wallet tuh Unisat sama MetaMask kita. Nah, sekarang kita kirim dari Bitcoin testnet ke Satoshi VM testnet. Nah, ini gue akan masukin, ya, udah kebaca 0,00004 sekian. Gue akan masukin 0,0003. Nah, kita kurangin 1 untuk bayar biaya jaringan, ya. Nah, kalau dia bilang insufficient balance, artinya, ini gue kurang 0, sorry. Nah, ini harusnya udah bisa nih. Nah, udah bisa ya. Sekarang kita klik tombol deposit. Teman-teman klik tombol deposit. Nah, kalau dia tulisannya balance not enough to pay network fee, ini kita tinggal kurangin lagi aja. Pokoknya sampai berhasil gitu ya. Kita coba lagi. Nah, ini gue coba deposit. Masih kurang. Need 0,00 sekian. Ya, 293 untuk network fee, but only 0,001 BTC. Nah, ini balance sheet kurang ya. Berarti ini coba kita cari alternatif, cari cara sampai dia berhasil. Ya, ini gue akan masukin lagi, berarti 1. Nah, ini 1 bisa ya. Coba gue reject dulu, coba 2. Nah, ini kalau 2 bisa. Oke, ya. Jadi di sini tinggal network fee-nya kita bayar aja. Ya, kita sign in. Kita confirm. Nah, transaction send. Nah, ini kita bisa cek Explorer-nya, tapi gue yakin ini nggak akan langsung instan. Ya, karena di sini ditulis estimasi 30-60 menit, tapi jujur gue nggak yakin bakal segitu sih, pasti lebih gitu loh ya. Jadi gue akan langsung ke tahap ketika Bitcoin ya sudah berpindah ke Satoshi VM testnet gitu ya. Jadi teman-teman jangan kaget kok di video cepat, karena sebenarnya ya itu gue langsung skip gitu. Aslinya tuh nunggu lama, intinya gitu teman-teman. Nah, sekarang udah 2 kali 24 jam, yang artinya sekitar 2 hari sejak gue buat video. Ya, atau sehari, mungkin 1 kali 24 jam, nggak tahu lah, gue sampai udah nggak inget gitu ya. Nah, ini gue udah berhasil ngirim ya sejumlah Bitcoin, tapi ini gue ngirimnya berkali-kali ya, ada 2, ada 7, tapi gue nggak tahu kenapa yang masuk itu hanya 0,000, oh iya bener, 2 tambah 7 ya, jadi nolnya hilang 1 gitu. Jadi sekarang gue punya 0,0001 BTC di MetaMask ya, di jaringan Satoshi VM testnet. Nah, di sini kita udah bisa pakai ini sebagai untuk biaya jaringan. Nah, kurang lebih gitu. Oke, jadi tahap selanjutnya adalah pertama kita kirim balik ya. Kita kirim balik bagian yang SAVM Bridge. Nah, tadi kan kita udah kirim tuh dari Ethereum Sepolia ke Satoshi VM testnet. Nah, ini kan jangan sampai bingung ya. Nah, kita sekarang withdraw. Kita withdraw dari Satoshi VM testnet ke Ethereum Sepolia. Jadi tadi gue punya 0,42 TSAVM. Di sini gue akan kirim paling sisain 21 gitu ya, setengahnya. Terus gue tinggal klik withdraw. Nah, nanti kalian akan diminta untuk yang melakukan namanya mengizinkan atau approve cap. Nah, itu kalian silakan approve cap dulu, terus baru withdraw. Nah, withdraw ini gas fee-nya itu termasuk murah sih ya. Jadi harusnya yang tadi klaim itu masih cukup. Ini sekitar $0,38, tapi testnet.
Kita okein aja. Ya kan, bisa lihat transaction send. Withdrawal will initiated after confirmation. Nah, ini kita back aja. Kita bisa cek di history, harusnya akan muncul. Nah, kita bisa lihat ya, dia akan kirim dari layer 2 ya, layer 2 ke Sepolia. Jadi dia kirim balik gitu. Ya, kurang lebih ini historinya. Nah, kalau udah ini kita diemin aja. Yang penting nanti kita tunggu bener-bener masuk ke Ethereum. Nah, sekarang kita tahap selanjutnya adalah ngedeploy. Ya, kita akan ngedeploy, kita deploy smart contract. Jadi di sini gue udah buka website namanya Third Web. Ya, linknya akan gue taruh di deskripsi video. Lalu di sini kalian klik connect wallet, ya, klik connect wallet ke MetaMask. Terus pastikan kalian masih berada di jaringan SEVM ya. Nah, ini kita klik aja. Oke, terus sign in. Dia akan butuh konfirmasi kita untuk menggunakan Third Web. Nah, muncul seperti ini. Oke, nah ini kalian bisa bikin akun, ya, bisa juga tinggal login kalau kalian sudah punya akunnya gitu ya. Nah, karena gue punya akunnya, gue cuma perlu login aja, terus konfirmasi email. Kalau udah kita muncul seperti ini, add do this letter. Oke, nah terus sekarang kalian klik di sini deploy contract, gitu ya, klik deploy contract. Pilih yang audited token. Nah, ini ya, cryptocurrency compliance with ERC20 standard. Ya, kita bikin token, diklik. Nah, terus kita klik deploy now. Nah, di sini kalian bebas masukin aset tokennya, namanya ya, dan lain-lain. Ya, contoh di sini aku masukin UNEPTO, simbolnya UNEP. This is UNEPTO testnet deploy. Nah, terus di sini kita bisa lihat wallet address kita di sini muncul. Terus kita pilih select network. Nah, di sini kalian bisa coba cari SEVM network ya. Nah, kalau nggak ada SEVM networknya, kalian klik tombol add custom network. Masukkan sesuai testnet yang sudah tadi di awal kita tambahkan gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya isinya ya. Namanya Satoshi VM testnet, jadi sama kayak yang tadi yang kita pakai di MetaMask ya kan. Teman-teman tinggal copy-copy aja, terus RPC URL-nya, terus chain ID-nya, sama simbolnya. Nah, ini pastikan network type-nya testnet ya. Terus kan klik add network. Nah, dia akan muncul network added successfully. Nah, di sini kan udah pasti nih Satoshi VM testnet. Kan klik deploy di sini, deploy now. Nah, di sini dia akan deploy kontraknya. Kita tunggu, nanti dia akan minta interaksi kita bayar sejumlah biaya jaringan. Nah, kalau dia violet kayak gini, ini biasanya karena jaringan dia ke IRC-nya, ke RPC-nya, sorry, itu ada masalah kayak gitu. Nah, biasanya kalian bisa coba cari informasinya itu di Discord-nya SEVM, ya, buat minta solusinya. Nah, gue udah nemu untuk solusi errornya. Jadi ini kalian di bagian trusted forward, tadi kan kosong ya. Ini kan klik get default aja gitu loh kan. Klik get default, baru kalian klik deploy now. Nah, sekarang nanti di MetaMask kan akan muncul informasi untuk kalian membayar biaya jaringan, tapi lumayan ya, lumayan mahal biaya jaringannya. Itu sekitar 0,001 Bitcoin atau sekitar $46. Jadi kan tadi Bitcoin gue itu cuma ada sekitar, nih kalau kita lihat, sorry, pokoknya Bitcoin gue nggak cukup deh ya. Jadi nggak bisa ini nih, nggak bisa ngedeploy kayak gitu teman-teman. Jadi gue harus claim faucet lagi, intinya sih gitu. Nah, kalian rajin-rajin lah claim faucet, terus kalian kirimkan aja ke wallet MetaMask-nya ya di bridge. Nah, ini kan 0,0001 gitu kan. Nah, ini gue harus ilangin 10 lagi gitu. Gue harus lebihin baru bisa deploy smart contract. Jadi ya kurang lebih gitu cara deploynya. Nanti kalau kalian sudah berhasil ngebayar sejumlah gas fee, maka token kalian akan jadi. Dan kan akan dapat token code. Nah, nanti smart contractnya bisa kalian cek ada di Satoshi VM Testnet Explorer. Kalian tinggal copy paste aja lah, nanti tokennya ada di situ gitu loh. Ya intinya begitu, di sini kan udah berhasil bayar, udah berhasil deploy, token sudah jadi. Oke, paling itu informasi yang bisa gue sampaikan ya. Maaf kalau video ini panjang dan begitu ribet karena memang dari testnetnya pun seribet itu teman-teman. Oh, sama yang terakhir deh. Terakhir itu kalian bridge balik ya. Di sini dari BTC Bridge
kalian withdraw. Tadi kan deposit, nih kan withdraw sejumlah Bitcoin dari jaringan Satoshi VM ke Bitcoin testnet. Kalian kirim balik aja, sedikit aja ya. Kalau kalian udah kelarin yang deploy, ya itu yang terakhir sih. Sisanya udah beres. Kita harap nanti si Satoshi VM ini akan snapshot lah hasil testnet capek-capek kita ini ya. Semoga teman-teman dapat rewardnya dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.